PM Australia Scott Morrison tak terima Indonesia undang Presiden Rusia Vladimir Putin ke KTT G20 di Bali. Media asing beritakan Indonesia tidak depak Rusia dan Putin dari pertemuan tingkat tinggi G20 di Bali. Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada Kamis, tanggal 24 Maret tahun 2022, mengatakan keputusan Indonesia mengizinkan kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin di G20 adalah langkah yang terlalu jauh. Putin diundang ke KTT G20 oleh Indonesia selaku tuan rumah pertemuan tersebut yang dijadwalkan berlangsung di Bali pada November tahun 2022. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobyeva pada Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022 mengatakan bahwa Putin sendiri juga berniat untuk datang ke KTT G20 Indonesia. Akan tetapi Morrison keberatan dengan alasan perang Rusia di Ukraina. Saya pikir di ruangan kita perlu mengundang orang-orang yang tidak menyerang negara lain, katanya dikutip dari AFP. Morrison juga berujar sudah melakukan kontak langsung dengan Presiden Indonesia Joko Widodo tentang kehadiran Putin di G20 yang mengundang negara-negara perekonomian top dunia termasuk Amerika Serikat, China, Jepang, dan beberapa negara Eropa. Rusia menginvasi Ukraina adalah tindakan kekerasan dan agresif yang menghancurkan aturan hukum internasional, kata Morrison pada konferensi pers di Melbourne. Dan ide untuk duduk satu meja dengan Vladimir Putin bagi saya adalah langkah yang terlalu jauh. Sementara itu China menyebut Rusia sebagai anggota penting G20, mengatakan tidak ada anggota yang berhak mengusir negara lain. Hal ini terjadi setelah AS membuka lebar peluang untuk mendepak Rusia akibat tindakan militernya ke Ukraina. Morrison juga menekankan bahwa Australia dan Belanda bulan ini meluncurkan proses hukum baru terhadap Rusia atas jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 yang ditembak jatuh di Ukraina pada tanggal 17 Juli tahun 2014 dan menewaskan semua orang di dalamnya. Penyelidik internasional mengatakan, MH17 jatuh akibat ditembak rudal darat ke udara yang awalnya dibawa dari pangkalan militer Rusia. Jadi kita tahu wujud Vladimir Putin dalam hal mengambil nyawa warga sipil yang tidak bersalah, kata Morrison. Saya tidak terkejut dengan kebiadaban mereka dan saya juga tidak terkejut dengan arogansi mereka dalam apa yang mereka coba terapkan di Ukraina. Karena itulah mengapa Australia menjadi salah satu yang terkuat dalam mengambil tindakan terkait dengan Rusia, imbuhnya. Australia pada Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022 mengumumkan larangan semua ekspor alumina dan bauksit ke Rusia sambil menjanjikan lebih banyak senjata dan bantuan kemanusiaan ke Ukraina. Pemerintah negara tetangga Indonesia itu mengatakan, Australia telah menjatuhkan 476 sanksi terhadap individu dan institusi Rusia sejak invasi ke Ukraina dimulai pada tanggal 24 Februari. KTT G20, media asing beritakan Indonesia tidak depak Rusia dan Putin dari pertemuan. Sejumlah media asing memberitakan rencana Vladimir Putin datang ke KTT G20 2022 sekaligus menepis spekulasi Rusia akan didepak dari pertemuan tersebut. KTT G20 Indonesia rencananya akan digelar di Bali pada Oktober hingga November tahun 2022. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobyeva mengatakan tuan rumah mengundang Putin ke KTT G20 tergantung banyak hal termasuk situasi COVID yang semakin membaik, tapi sejauh ini niatnya datang, katanya kepada wartawan di Jakarta Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022. Media-media asing seperti dari tetangga Indonesia yaitu Singapura, India, serta Perancis dan Amerika Serikat (AS) mewartakan rencana kedatangan Putin di G20. Fox News, media asal AS, pada Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022 mengutip perkataan Vorobyeva yang menyebutkan tak hanya G20 saja tapi banyak organisasi lain juga mencoba mengeluarkan Rusia. Terhadap hal ini reaksi Barat terhadap perang di Ukraina sangat tidak proporsional, lanjutnya. Sebelumnya diberitakan AS dan para sekutu Baratnya sedang mempertimbangkan mengeluarkan keanggotaan Rusia dari kelompok G20 atas invasi ke Ukraina. Namun setiap usulan untuk mengeluarkan Rusia kemungkinan akan secara langsung diveto oleh sejumlah negara G20 seperti China, India, dan Arab Saudi. Sementara itu dari negara tetangga Indonesia, Channel News Asia yang berbasis di Singapura melaporkan, jika Rusia dikeluarkan dari G20 justru meningkatkan peluang beberapa negara akan absen, mengutip sumber yang tidak disebut namanya. CNA lalu mengutip komentar Vorobyeva bahwa G20 adalah forum untuk membahas isu ekonomi bukan krisis seperti di Ukraina. Tentu saja pengusiran Rusia dari forum semacam ini tidak akan membantu menyelesaikan masalah ekonomi, akan tetapi justru malah sebaliknya, tanpa Rusia akan sulit untuk melakukannya. Wacana Rusia diganti Polandia. Reuters yang berbasis di Perancis mewartakan Polandia pada Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022 mengajukan diri sebagai pengganti Rusia di KTT G20. Polandia mengatakannya kepada pejabat Kementerian Perdagangan AS dan mengeklaim bahwa pengajuan tersebut menerima tanggapan positif.
Juru bicara Kemendak AS bertutur telah digelar pertemuan yang baik antara Menteri Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Polandia Piotr Nowak dengan Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo. Raimondo menyambut baik pandangan Polandia tentang sejumlah topik termasuk operasi G20, tetapi tidak menyatakan posisi atas nama pemerintah AS sehubungan dengan proposal G20 Polandia, kata juru bicara tersebut. Media India NDTV lalu mengutip perkataan Kanselir Jerman Olaf Scholz yang berkata diundang atau tidaknya Rusia ke KTT G20 bukan keputusan individu. Ketika sampai pada pertanyaan tentang bagaimana melanjutkan dengan WTO dan G20, sangat penting untuk mendiskusikan pertanyaan ini dengan negara-negara yang terlibat dan tidak memutuskan secara individual, kata Scholz. Kemudian di media Perancis lainnya yaitu AFP, sorotan tertuju kepada rencana tersirat Indonesia yang tidak akan membahas invasi Rusia Ukraina ke dalam agenda KTT G20. Rusia pernah dikeluarkan dari kelompok ekonomi G8 pada 2014 akibat aneksasi Crimea dari Ukraina, sehingga nama grup itu menjadi G7, lapor AFP lebih lanjut.